Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Gifari dari jurusan Teknik Metalurgi 2021 dengan NIM 33342100057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesetimbangan fasa. Kesetimbangan fasa dari suatu sistem harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sistem mempunyai lebih dari satu fasa meskipun materinya sama. Yang kedua, terjadinya perpindahan reversibel ruang kimia dari satu fasa ke fasa lain. Yang ketiga, seluruh bagian sistem mempunyai tekanan dan temperatur yang sama. Ada 3 poin penting dalam keseimbangan fasa, yaitu fasa, komponen, dan derajat kebebasan. Fasa adalah bagian sistem yang mempunyai komposisi dan sifat yang seragam. Fasa suatu komponen dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Jumlah komponen suatu sistem dinyatakan sebagai jumlah minimum yang membentuk sistem tersebut yang dapat menentukan susunan setiap sistem fasa. Yang ketiga ada derajat kebebasan. Derajat kebebasan dari suatu sistem setimbang merupakan variabel insentif yang diperlukan untuk menyatakan keadaan sistem tersebut. Adapun ada aturan fasa. Aturan fasa ini untuk mengatur hubungan antara jumlah komponen, jumlah fasa, dan derajat kebebasan. J.W. Gibbs memberikan formula yang disebut hukum fase Gibbs atau aturan fasa. Adapun aturan fasa adalah sebagai berikut. Jumlah fasa ditambah derajat kebebasan sama dengan jumlah komponen sistem ditambah jumlah variabel non-komposisi. Diagram fasa. Diagram fasa adalah suatu grafik yang merupakan representasi fasa-fasa yang ada dalam suatu material pada variasi temperatur, tekanan, dan komposisi. Diagram ini dipakai untuk mengetahui dan memprediksi banyaknya aspek terhadap sifat material. Berikut adalah diagram fasa zat murni. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada solid, liquid, dan gas. Dan dipotong berdasarkan garis-garis tersebut yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Adapun ada titik triple point, yaitu titik pertemuan di antara ketiga garis tersebut, dan ada titik critical point, yaitu adalah titik akhir pada fasa. Diagram ini dipisahkan secara jelas dengan 3 garis. Ketiga garis tersebut yaitu yang pertama ada garis sublimasi yang memisahkan daerah gas dengan daerah padat. Proses sebaliknya disebut desublimasi. Yang kedua ada garis penguapan yaitu memisahkan daerah cair dengan daerah gas. Proses sebaliknya disebut kondensasi. Yang ketiga ada garis leleh. Garis leleh ini memisahkan daerah padat dengan daerah cair. Proses sebaliknya disebut pembekuan. Ini adalah diagram Wiener. Di sini ada beberapa bagian seperti bagian cair, ada bagian alpha plus cair, ada bagian beta plus cair, ada bagian alpha plus beta atau padatan, dan dibagi dan dipisahkan dengan garis-garis dan titik-titik yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Ada 2 titik
yaitu titik peritektik dan titik eutektik. Titik peritektik adalah titik perlelehan di atas suhu peritektik dan titik pendinginan melalui suhu peritektik. Yang kedua ada titik eutektik, adalah titik leleh komposisi hanya pada atau perpotongan antara kurva likuidas dan garis solidus. Adapun garis solidus adalah garis yang menunjukkan temperatur terendah di mana logam dalam keadaan cair, atau temperatur di mana awal terjadinya pembekuan dari kondisi cair akibat proses pendinginan. Selanjutnya adalah ada garis likuidas. Garis likuidas ini adalah garis antara fase cairan dan fase transisi padat menuju cair, di mana padat berubah menjadi cair. Garis yang menunjukkan temperatur tertinggi suatu logam dalam keadaan padat atau temperatur terendah di mana masih terdapat fase cair. Di sini ada level rule. Level rule ini perhitungan yang digunakan untuk menghitung besarnya presentasi suatu fasa pada bagian dua fasa pada diagram biner, atau biasa disebut juga dengan aturan kaidah lengan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.